Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 727 memasuki Kuali. Roh jahat itu tiba-tiba tampak marah. Ia menampakkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke arah Yun Xiao, seolah ingin menerkam dan melahapnya hidup-hidup. Namun udara dingin di sekitar Yun Xiao segera menghilang ketika ia berkata dengan tenang, "Kau jadi pemarah lagi." Roh jahat itu tersentak dan baru menyadari keadaannya. Kini ia telah benar-benar keluar dari tubuh Mo Xiaochuan dan tidak punya kekuatan untuk menentang Yun Xiao. Seketika tubuhnya dipenuhi keringat dingin, lalu perlahan ia kembali ke bentuk aslinya. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Sejak lahir, perasaan ini selalu ada. Aku hanya ingin melindungi wanita itu dengan cara apapun. Ya, aku mengerti, ujar Yun Xiao pelan. Ia menatap ke langit dan berpikir sejenak sebelum berbicara lagi. Roda Ju Sheshang adalah benda dari ras iblis. Fakta bahwa seorang wanita bisa muncul di dalamnya membuktikan kalau dia memang berasal dari ras iblis. Wujudmu saat ini juga sama persis dengan penampilan iblis hujan yang sesungguhnya. Itu berarti patung wanita itu pasti diciptakan oleh leluhur klan hujan dan dipenuhi tekad untuk melindunginya. Karena itulah kau mewarisi kehendak iblis besar itu sejak lahir. Oh, begitu rupanya. Roh jahat itu mengangguk beberapa kali. Meskipun aku tidak sepenuhnya mengerti, tapi kedengarannya memang luar biasa. Apakah ada ingatan lain di kepalamu selain tekad untuk melindungi wanita itu? Tanya Yun Xiao. Roh jahat itu berpikir lama, lalu menggeleng. Lupakan saja, ucap Yun Xiao dengan nada datar. Hal-hal di masa lalu sudah lama terkubur oleh waktu. Tidak ada gunanya mengejarnya sekarang. Ia menghela napas pelan. Bayangan wajah wanita iblis di istana bawah tanah kembali terlintas di pikirannya, sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan selama hidupnya. Roh jahat itu tampak tidak sabar. Cukup bicara. Sekarang mari kita mulai. Aku harap kau bisa membuat darah iblis itu marah. Saat jiwanya dipenuhi amarah, disitulah titik terlemahnya. Aku akan punya kesempatan lebih besar untuk merebut tubuhnya. Itu mudah, jawab Yun Xiao sambil mengangguk. Masuklah ke tanganku. Roh jahat itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu ke dalam telapak tangan kanan Yun Xiao. Lalu dengan lambaian tangan kirinya, sambaran petir turun dari langit dan menghantam iblis darah tanpa peringatan. Suara ledakan besar terdengar. Iblis darah itu melompat mundur dengan cepat. Matanya menyala penuh amarah. Ia menatap ke arah langit, lalu melihat tanah di bawahnya yang kini berlubang besar akibat sambaran petir tadi. Sambil tersenyum, Yun Xiao berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah iblis darah seperti bintang jatuh. Iblis darah meraung keras dan menengadahkan kepala. Dari mulutnya melesat sambaran petir merah darah yang menabrak petir Yun Xiao di udara. Dua kekuatan besar itu bertabrakan, menghasilkan suara bergemuruh yang menggetarkan langit. Ratusan juta busur listrik menyebar ke segala arah, memenuhi langit dengan kilatan guntur. Keparat, maki Yun Xiao sambil menyipitkan mata. Kekuatan ini benar-benar terbentuk dari hukum alam sendiri. Ini setara dengan aturan guntur di tablet alam dewa. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Hanya satu benturan saja sudah membuat ruang langit mulai retak. Jika pertempuran terus berlanjut, seluruh ruang di dalam tablet alam dewa bisa runtuh kapan saja. Melihat serangannya gagal, iblis darah itu meraung lagi. Dari mulutnya melesat cahaya merah darah yang kemudian membentuk sebuah penggaris besar berwarna darah. Senjata itu membesar di udara, lalu menghantam ke arah Yun Xiao dengan kekuatan mengerikan. Mata Yun Xiao menyipit tajam. Dengan nada dingin ia berkata, "Tidak semua benda bisa kau pamerkan di wilayahku." Ia menggerakkan jarinya, dan seketika penggaris darah itu mengeras lalu menyusut cepat. Dalam sekejap, senjata itu terbang ke tangannya dan disegel. Penggaris darah itu bukan benda kuno, tidak memiliki pola kecebong emas, dan tidak mengandung kekuatan hukum apapun. Begitu muncul, Yun Xiao segera menekannya dan menyimpannya tanpa perlawanan. Dalam sekejap,
Tubuhnya menghilang dan muncul tepat di depan iblis darah. Ia menamparnya dengan telapak tangan penuh kekuatan. Iblis darah itu tertegun. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin penggarisnya bisa ditundukkan begitu mudah. Benda itu tidak kalah kuat dari palu yang dimilikinya, namun di tangan Yun Xiao bisa dilumpuhkan dalam sekejap. Belum sempat berpikir lebih jauh, Yun Xiao sudah muncul di depannya. Iblis darah meraung keras, lalu menyemburkan kekuatan merah darah yang mengerikan ke arah Yun Xiao. Kulit Yun Xiao langsung berubah keemasan, cahaya surgawi dari tubuhnya memancar kuat, memurnikan ki darah yang menyentuhnya. Pada saat yang sama, roh jahat di telapak tangannya menghantam tubuh iblis darah dan Yun Xiao berteriak, "Aku menunggumu berhasil." Duar. Gelombang darah meledak keluar dari tubuh monster darah itu dan menghantam Yun Xiao hingga dia terlempar ratusan meter. Dia melambung, lalu berhenti di udara sambil menatap dingin ke arah lawannya. Begitu roh jahat masuk ke tubuh Blood Beast, ia langsung menyerbu ke dalam jiwa binatang itu dan berusaha menguasai tubuhnya. Seketika, seluruh area berubah menjadi lautan darah dan kekuatan yang mengguncang melonjak luar biasa. Suasana menjadi sangat mencekam. Yun Xiao diam memperhatikan saat Blood Beast menampakkan wujud aslinya. Lautan darah menutupi langit, tapi ia tetap tenang, menunggu saat roh jahat berhasil mengambil alih tubuh itu. Lebih dari selusin senjata tingkat dalam meledak keluar satu persatu, bergemuruh di lautan darah. Mereka mengerahkan seluruh tenaga, melesat keluar seperti akhir dunia. Wajah Yun Xiao dipenuhi keterkejutan, senjata-senjata tingkat dalam itu semua telah disempurnakan oleh Blood Beast. Meskipun tablet alam dewa punya aturan yang bisa menekan sebagian besar senjata tingkat dalam, melihat kekuatan hebat dari luar seperti ini, membuatnya sadar betapa hebatnya persaingan jiwa di sana. Yun Xiao khawatir. Jika roh jahat gagal menguasai, itu tidak masalah jiwanya akan hancur. Yang menakutkan adalah kalau Blood Beast kebingungan lalu mengamuk, menggunakan palu, dan menghancurkan kekuatan dunia demi kabur. Kalau itu terjadi, mereka bisa kehilangan target selamanya. Matanya fokus. Dengan suara dingin, ia berkata, "Biar aku bantu." 3 karakter mirip kecebong emas yang menyerang jiwa terkumpul sekaligus di telapak tangannya. Ia mengangkat palem angin dan awan, lalu lautan darah di sekitarnya bergolak. Serangan telapak tangannya bagai sinar matahari menembus awan gelap, menghantam dengan keras. Duar. Gelombang serangan itu mengguncang lautan darah. Cahaya darah yang mengerikan menyala, dan ketiga karakter itu menembus permukaan, lalu tenggelam di dalamnya. Raungan mengerikan terdengar, seolah jiwa Blood Beast terluka hebat. 10 senjata tingkat dalam di udara tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan, tanda bahwa beberapa di antaranya nyaris meledak. Yun Xiao menarik napas dingin. Bahkan dia takut melihat tanda itu. Jika senjata tingkat dalam benar-benar meledak, tablet alam dewa bisa rusak lagi. Ledakan senjata terhenti mendadak, dan suara roh jahat terdengar putus asa. "Cepat, aku tak tahan lagi." Kegembiraan muncul di wajah Yun Xiao. Ia tahu roh itu sudah memperoleh kendali sementara. Seketika ia mengangkat tangan kanannya dan memuntahkan seberkas cahaya. Sebuah kuali kecil muncul lalu membesar. Saat ia membuka tangan, tulisan pada kuali berkedip dan warna-warna berhamburan di sekitarnya. Kuali kekuatan dunia gunung dan sungai terbuka. 9 warna menyebar, menembus lautan darah dan menyelimuti semuanya. Yun Xiao lalu memberi tanda Raja Kebijaksanaan pada penutup kuali. Kekuatan luar biasa mulai menyedot seluruh lautan darah ke dalamnya. Apa benda ini? Jangan sedot aku. Roh jahat berteriak ketakutan. Ia merasakan teror dari kuali itu dan panik. "Tenang," kata Yun Xiao ringan. "Yang penting sekarang adalah menundukkan Blood Beast ini. Kau akan tinggal di sana untuk sementara. Saat kuasa kuali sudah cukup, aku akan melepaskanmu." Boom, boom, boom. Seluruh laut darah tersedot masuk ke dalam kuali gunung dan sungai. Tutup kuali bercahaya 9 warna menutup dengan dentuman besar.
Yun Xiao merapal mantra, lalu menarik kembali kekuatan dunia dari kuali. Kuali mengecil dan kembali berputar di udara. Kuali gunung dan sungai adalah senjata suci berdaya dunia. Bahkan jika Blood Beast memegang palu yang mengandung aturan guntur, ia tak mampu menghancurkan kuali ini. Lebih dari itu, kuali ini mampu memurnikan semua makhluk hidup. Dengan waktu yang cukup, bahkan puncak martial sovereign pun bisa disempurnakan di dalamnya. Yun Xiao menyeka, keringat dingin di dahinya. Mengemudikan kuali ini begitu membebani dirinya, apalagi ia baru saja memisahkan klon Starlight yang menguras banyak kekuatan jiwa. Ia melafalkan gerakan mantra lagi, dan dari langit turunlah api Phoenix surgawi yang perlahan membakar kuali. Tujuannya adalah memurnikan darah Beast, mengeluarkan tanah yang membengkak dan palu. Senjata tingkat dalam lainnya berharga, namun selain penguasa, senjata-senjata itu tidak terlalu penting untuk saat ini. Tindakanmu bisa membuat roh jahat itu habis, ujar naga iblis muncul, suaranya penuh ketidaksenangan. Kau melanggar janjimu. Apa? Yun Xiao mendengus. Kau marah. Kita sama-sama tubuh spiritual, tapi aku merasa kasihan padamu, kata naga iblis dalam nada berat. Yun Xiao tersenyum. Ini tidak separah yang kau kira. Cara pemurnianku hanya menyingkirkan energi jahat dalam darah Beast dan merusak struktur tubuhnya. Dengan begitu, ia bisa ditundukkan tanpa melukai jiwanya. Roh jahat hanya akan sedikit menderita. Paling tidak, aku akan mencari tubuh yang lebih kuat untuknya menetap. Kupikir semoga begitu, balas naga iblis dingin. Yun Xiao mengangguk tipis. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan budidaya manik tulang nagamu? Begitu benda itu disebut, semangat naga iblis langsung bangkit. Dengan wajah penuh semangat, ia berkata, aku sudah berhasil menyempurnakannya ke dalam tubuhku. Kekuatan yang kudapat luar biasa besar. Aku tak menyangka kalau rumor tentang 9 makhluk yang bisa berubah menjadi naga itu ternyata benar. Keturunan naga hitam surgawi mampu menekan semua ahli di kota hanya dengan 3 harta rahasia bertipe naga. Luar biasa. Jika dia berhasil mengumpulkan kesembilannya dan benar-benar berubah menjadi naga sejati, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan? Naga sejati kuno hanya bisa diperoleh dengan mengumpulkan naga ki dari langit dan bumi, kata Yun Xiao sambil merenung. Meskipun legenda tentang 9 makhluk yang berubah menjadi naga memang ada, hal itu terdengar terlalu mustahil. Mengumpulkan 9 benda itu bukan perkara mudah. Tapi, kalau dipikir-pikir, ia menatap ke kejauhan dan melanjutkan dengan suara pelan, 4 lautan menyimpan banyak harta karun. Dengan kekuatan sebesar itu, seharusnya tidak sulit menemukan 9 benda naga. Tapi anehnya, sampai sekarang aku belum pernah mendengar ada naga sejati yang lahir. Sepertinya memang ada sesuatu yang tidak beres dengan transformasi naga ini. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.